sebagai misionaris diutus kemana saja sekarang seperti terbalik, ya toh, panggilan itu di Eropa sangat sepi. Maka sebagian dari tenaga kami dikirim ke sana. Perhatian kerasulannya apa? Ya, kerasulan panggilan itu sendiri kepada umat supaya terpanggil menjadi umat Allah yang berkualitas. Dan diharapkan dari sana muncul orang-orang muda yang sungguh tersentuh untuk ikut serta terpanggil. Nah, karya kerasulan untuk umat ini terutama dalam simpul-simpul kecil keluarga. Maka perhatian untuk kerasulan keluarga juga menjadi penting. Ya, kita akan mengupayakan itu juga di paroki kita. Ya, ada nanti petugas-petugas yang sungguh-sungguh secara intensif memperhatikan kehidupan panggilan berkeluarga yang sebagian besar pasti menjadi panggilan umat di paroki kita ini. Supaya apa? Ya, supaya menjadi keluarga Kristiani yang sungguh syukur-syukur lalu tanda petik menghasilkan ya anak-anak yang ada yang pengen menjadi MSF juga, lalu menjadi keluarga yang misioner, yang berbagi kasih, berbagi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah karya yang ingin diwujudkan oleh MSF yang khususnya di Provinsi Jawa ini. Maka semoga di hari ulang tahun MSF ini kerinduan kami ini bisa makin lama makin terwujud, termasuk di paroki kita ini. Sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalem. Hari ini 28 September merupakan hari raya berdirinya kongregasi kami MSF yang hari ini genap berusia 127 tahun. Kita mensyukuri anugerah Tuhan atas perjalanan kongregasi kami ini sejak pendirian kongregasi hingga hari ini. Di berbagai belahan bumi, para MSF hadir dan mewartakan kabar gembira Yesus Kristus dalam teladan keluarga Kudus Nazaret di bawah perlindungan Bunda Maria dari Lasalet. Kita mengemban, atau kami, para MSF, mengemban tugas perutusan bersama para MSF lain, sesama MSF, sampai kemana-mana, juga melibatkan umat, dan ada kelompok khusus yang kami sebut kerabat MSF, ikut terlibat khususnya mendukung kami dalam doa, dan semua orang yang berkehendak baik. Terinspirasi oleh cita-cita Romo pendiri tarekat kami, Romo Bertie, kita atau kami melangkah bersama dalam hidup perutusan. Kami, tarekat MSF, sangat bersyukur atas karunia yang melimpah yang telah dicurahkan bagi kongregasi MSF ini. Sekaligus juga mohon berkat untuk perjalanan dan tugas perutusan kami yang terus-menerus masih diminta. Bahkan banyak tenaga muda dari kami harus disiapkan untuk tugas perutusan di beberapa negara luar. Sungguh dari umat kami mohon dukungan khususnya lewat doa-doa. Marilah dalam rasa syukur atas ulang tahun MSF ini, kita siapkan perayaan ini dengan menundukkan kepala, mengakui kerapuhan kita semua, supaya kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, sebaliknya Engkau menghendaki supaya kami bertobat dan hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengundang kami orang berdosa supaya bertobat, dan kepada kami yang bertobat, Engkau melimpahkan pengampunan. Kesalahan kami Engkau hapuskan, dan dosa kami tidak Kau ingat lagi. Kristus, kasihanilah kami. Ciptakanlah hati murni bagi kami, ya Allah. Baharuilah semangat tabah dalam batin kami. Mampukanlah kami agar senantiasa berharap akan rahmat kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahi Venerabilis Pater Bertie untuk mendirikan kongregasi para misionaris keluarga kudus. Kami bersyukur kepadamu atas pendampingan dan rahmat-Mu bagi kongregasi kami yang telah merayakan hari berdirinya yang ke-127.
Semoga kami semakin tergerak hati seperti Yesus Kristus, sang misionaris sejati, yang peduli pada banyak orang yang membutuhkan pendampingan dan memanggil kami untuk terlibat dalam kebun anggur-Mu. Semoga kami Kau mampukan untuk menjawab panggilan-Mu dengan hidup dan pelayanan yang bermartabat. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Pembacaan dari nubuat Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Bahagia Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Ibnu, Romo Bung terkasih, Profesiat yang kita bersyukur atas usia 127 kongregasi kami MSF dan segenap umat yang terkasih, terima kasih atas dukungannya selama ini dan di mana kami boleh melayani umat di paroki ini. Kalau di Jawa, di Keuskupan Agung Semarang, memang MSF bersama Romo-Romo SY itu ikut ambil bagian dalam mengawali berdirinya Gereja Keuskupan Agung. Nah, pada hari ini kita semua, kami khususnya bersyukur atas berdirinya tarekat kami atau kongregasi kami, misionaris para keluarga kudus, para misionaris keluarga kudus yang waktu itu oleh Romo Bertie sungguh dikumpulkan karena keprihatinan akan dibutuhkannya tenaga-tenaga untuk karya misi gereja. Ya, di bagian akhir abad 19, karya misi sungguh digalakkan. Ya, orang Katolik jelas di sini belum banyak atau baru mulai muncul, sehingga sungguh secara harafiah memang pewartaan Injil saat itu memang sangat dibutuhkan secara kuantitatif. Maka sangat dibutuhkan sungguh tenaga-tenaga misionaris yang sebanyak mungkin. Waktu itu konon ya, itu syarat untuk masuk seminari itu usianya harus sangat bocah ya, muda. Nah, Pater Bertie mempunyai gagasan. Sebetulnya cukup banyak pemuda ya belum tua, ya remaja-remaja, pemuda yang juga ingin bergabung. Namun tidak memenuhi syarat khususnya karena usia. Lalu itu ditampung dan minta izin dari Tata Suci untuk mendirikan tarekat ini demi pewartaan Injil ke sebanyak mungkin daerah atau negara. Maka dimulailah karya misi dan waktu itu akhirnya juga cukup banyak anggota MSF. Bahkan lalu ada yang dikirim jadi di Eropa sudah ada MSF yang mengawali di beberapa negara. Lalu ada yang negara tertentu, MSF tertentu yang mengirimkan anggota-anggotanya ke Kalimantan. Lalu MSF Belanda mengirimkan anggota-anggotanya ke Jawa, ke Indonesia, ke Jawa khususnya. Ya, maka diawalilah sungguh-sungguh tahun 60-an itu karya MSF, 1960-an itu, sehingga saat itu MSF sungguh-sungguh boleh berkarya, ikut ambil bagian mengawali pengembangan Keuskupan Agung Semarang sampai saat ini. Maka secara kuantitatif pelan-pelan itu anggota MSF yang Jawa itu mulai anggotanya bermunculan dari Provinsi Jawa, sehingga dibuat lalu didirikan Kongregasi MSF Provinsi Jawa yang terus sampai sekarang dikembangkan. Nah, apakah firman Tuhan seruan akan perlunya misi secara kuantitatif tadi masih dibutuhkan? Ya, mungkin bisa dikatakan masih. Namun di zaman ini tidak ada daerah praktis yang tidak kena pewartaan Injil. Hanya saja yang menjadi perhatian kita adalah sejauh mana pewartaan Injil itu efektif berpengaruh bagi umat. Maka sungguh yang dibutuhkan sekarang adalah misi yang istilah saya lebih kualitatif. Kualitasnya harus lebih mendalam bagaimana caranya. Bukan sekedar disiapkan para tenaga misionaris, melainkan sungguh cara-cara bermisi yang tepat. Ada kecenderungan penurunan secara kuantitatif ya anggota MSF. Lihat saja seperti paroki ini. Itu romonya nampaknya 3, tapi wis tua-tua. Ya. Guyu nanti tolong anak atau cucu ya toh jangan tertawa, itu ditawari, siapa tahu di antara mereka ada yang ingin. Ya, maka kami sambil berkarya promosi ya untuk penambahan tenaga demi pewartaan yang berkualitas, demi sungguh pembangunan gereja yang berkualitas, yang tidak sekedar mengenal Injil tetapi sungguh mewartakan, menghidupi semangat Injil. Itulah yang kami rindukan. Dalam karya apa? Kekasan MSF tadi sebagai misionaris diutus kemana saja sekarang seperti terbalik, ya toh panggilan itu di Eropa sangat sepi. Maka sebagian dari tenaga kami dikirim ke sana. Perhatian kerasulannya apa? Ya kerasulan panggilan itu sendiri kepada umat supaya terpanggil menjadi umat Allah yang berkualitas. Dan diharapkan dari sana muncul orang-orang muda yang sungguh tersentuh untuk ikut serta terpanggil.
Nah, karya kerasulan untuk umat ini terutama dalam simpul-simpul kecil keluarga. Maka perhatian untuk kerasulan keluarga juga menjadi penting. Ya, kita akan mengupayakan itu juga di paroki kita. Ya, ada nanti petugas-petugas yang sungguh-sungguh secara intensif memperhatikan kehidupan panggilan berkeluarga yang sebagian besar pasti menjadi panggilan umat di paroki kita ini. Supaya apa? Ya supaya menjadi keluarga Kristiani yang sungguh, syukur-syukur lalu tanda petik menghasilkan ya anak-anak yang ada yang pengen menjadi MSF juga, lalu menjadi keluarga yang misioner, yang berbagi kasih, berbagi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah karya yang ingin diwujudkan oleh MSF, yang khususnya di Provinsi Jawa ini. Maka semoga di hari ulang tahun MSF ini, kerinduan kami ini bisa makin lama makin terwujud, termasuk di paroki kita ini. Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Hari yang terakhir. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang senantiasa hadir menyertai kami dalam hidup menggereja di Paroki Santo Mikael Semarang Indah. Dalam perlindungan-Mu, kami yang telah dikuduskan oleh satu baptisan dan dipererat oleh ikatan cinta kasih boleh terus berziarah dan berkembang menjadi paguyuban umat yang semakin besar. Dalam menyambut pesta nama Santo Mikael pelindung paroki kami, kepadamu kami mohon, berilah kami paroki kami roh kesatuan, supaya sehati sejiwa dalam karya, dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban persaudaraan yang sejati dalam kasih-Mu. Curahkanlah roh kehidupan, supaya dengan semangat membara, kami berani untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat dalam karya pelayanan yang tulus kepada sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus. Berkatilah kami sehingga semakin pantas mampu jadi tanda dan sarana kehadiran-Mu di dunia. Bersama Bunda Maria yang selalu menolong dan Santo Mikael, Santo pelindung gereja paroki kami aturkan semuanya ini kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapa, Engkau telah menyegarkan kami dengan santap sabda dan roti hidup, khususnya bagi kami para anggota MSF yang boleh Kau beri kesempatan untuk terus melayani. Semoga teladan dari keluarga kudus menyemangati kami, dan doa-doa dari Venerabilis Pater Bertie juga memampukan kami untuk makin tanggap akan tugas karya yang Kau percayakan kepada kami. Ini semua kami haturkan karena Engkaulah yang kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih bersama keluarga dalam seluruh perjuangan hidup, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beraneka Ekaristi telah selesai, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.